Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sucisyam dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan nomor induk mahasiswa 199614208, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pasar tanah dan modal. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasar tanah dan modal, di mana dalam pasar tanah dan modal terbagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu tanah dan uang sewa tanah. Jika kita membahas mengenai tanah, maka kemungkinan besar yang kita dapatkan dari tanah tersebut adalah uang sewa. Jadi, jika misalnya kita mempunyai tanah kita dapat menyewakan tanah tersebut, dan dari tanah tersebut kita bisa memperoleh pendapatan. Tetapi dalam membahas harga sewa tanah itu banyak hal yang dapat mempengaruhi, seperti uang sewa sebagai keuntungan tetap. Mengapa uang sewa sebagai keuntungan tetap? Misalnya kita mengambil contoh, apabila kita mempunyai tanah di kampung, kita bisa mendapat hasil panen seperti beras, jagung, dan sebagainya. Apabila kita memberikan kepada orang lain untuk mengelolanya, dan dari pengelolaan itu kita mendapat bagi hasil, dan bagi hasil itulah yang disebut dengan sewa tanah. Yang kedua yaitu keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar itu bisa digambarkan dalam grafik seperti yang ada pada slide, di mana pada garis merah dalam gambar diartikan sebagai supply, dan garis berwarna hitam diartikan sebagai rate atau harga sewa tanah. Sedangkan garis yang melengkung diartikan sebagai kurva permintaan terhadap tanah. Jadi, jika kita lihat gambar dalam slide, kita dapat menyimpulkan bahwa tanah itu bentuk penawarannya adalah inelastisitas. Mengapa garis suplainya lurus ke atas? Karena jumlah tanah tersebut terbatas dan tanah tidak dapat diproduksi. Faktor ketiga yang mempengaruhi harga sewa tanah itu pajak tanah. Mengapa pajak tanah dapat mempengaruhi sewa tanah? Karena pajak tanah ditanggung oleh pemilik tanah, dan ini sekaligus menjadi tantangan untuk pemilik lahan. Misalnya kita mengambil contoh seorang pengusaha memiliki uang sebesar 20 juta, dan dari 20 juta ini dia akan menyewa 2 tempat. Tetapi karena pajak si pemilik tanah menaikkan harga sewa tanah, maka si penyewa tadi tidak jadi menyewa lahan tersebut dan menyewa tempat lain. Jadi kewajiban dari pemilik lahan adalah membayar pajak dan menurunkan penghasilan. Selanjutnya yang kita akan bahas dalam pasar tanah dan modal itu mengenai modal dan bunga, di mana dalam modal dan bunga itu terdapat konsep dasar. Yang dimaksud dalam konsep dasar yang pertama yaitu barang modal struktur, di mana barang modal struktur itu dapat berupa pabrik dan rumah. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan dapat berupa komputer dan mesin. Jika ada yang bertanya mengenai apa itu barang modal, bisa kita jawab dengan barang modal struktur itu pabrik dan rumah, sedangkan perlengkapannya itu komputer dan mesin. Yang kedua itu mengenai harga sewa atas barang mewah. Misalnya, jika kita mempunyai barang mewah, misalnya kita mengambil contoh rumah kos, di mana jika rumah kos tersebut mempunyai 15 kamar, dan kita menyewakan satu kamar seharga 1 juta per bulan, maka kita akan mendapat penghasilan sebesar 15 juta dalam sebulan. Yang ketiga itu mengenai tingkat keuntungan dari barang modal. Yang keempat, aset finansial, di mana aset finansial yang berupa uang tunai, deposito, sertifikat, dan seterusnya. Dan aset nyata, di mana aset nyata itu dapat berupa rumah, mobil, HP, dan sebagainya. Sedangkan yang kelima itu suku bunga real dan nominal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai saat ini atau present value, di mana cara memaksimalkan nilai saat ini adalah dengan cara membeli alat yang tahan lama atau barang modal, jadi untuk memaksimalkan modal. Yang keempat itu mengenai laba. Laba adalah keuntungan yang didapatkan dari sebuah usaha, dan pada laba ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama statistik laba yang dilaporkan, di mana statistik laba adalah pendapatan dikurangi biaya. Yang kedua, penentu laba. Laba sebagai keuntungan implisit atau laba bagi pemilik perusahaan. Adapun argumen dalam penentu laba yaitu yang pertama pemilik akan menikmati laba, yang kedua pemilik sebagai ganjaran risiko, dan yang ketiga laba sebagai penghargaan inovasi. Itulah tadi pembahasan mengenai pasar tanah dan modal. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu di mana tanah dan uang sewa merupakan penghasilan tetap yang didapatkan oleh pemilik tanah, dan dalam membahas harga sewa tanah itu banyak hal yang dapat mempengaruhi seperti uang sewa sebagai keuntungan tetap, keseimbangan pasar, pajak tanah. Dan adapun modal dan bunga, di mana di sini kita membahas mengenai konsep dasar, nilai saat ini, dan laba. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.